Salam sejahtera sahabat-sahabatku. Baik, langsung saja ya. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan yang bertanya. Bagaimana cara menjawab argumen guru-guru pengajar Trinitas seperti Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena, dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Dengan demikian, Yesus setara dengan Allah. Ya. Jadi, sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi atau menjawab argumen guru-guru pengajar Trinitas yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah setara dengan Allah. Sebab Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Baik sahabat-sahabatku, langsung saja. Sebenarnya menjawab pertanyaan itu sangat mudah. Sangat gampang sahabat-sahabatku. Benar-benar mudah. Namun sebelum nanti kita akan menjawab, saya akan berikan sebuah pemahaman ya. Bahwa sahabat-sahabatku, yang pertama harus kita memiliki adalah jangan silau dengan yang namanya gelar atau jabatan atau sebutan atau pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sahabat-sahabatku harus memiliki mental sebagai Kristen, sebagai murid Yesus, memiliki mental seperti Petrus dan Yohanes. Di mana ketika Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, tertulis dalam Kisah Para Rasul, Kisah pasal 4 ya dikatakan, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama ketika bersoal jawab, membuat banyak orang menjadi heran. Herannya kenapa? Karena Petrus dan Yohanes ternyata adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi di dalam Kisah 4 itu dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar. Dan mahkamah agama heran atas bisanya Petrus dan Yohanes bersoal jawab. Padahal kan bukan orang terpelajar, tapi kok bisa? Jadi membuat mereka heran. Kemudian juga di dalam surat Korintus kita diingatkan ya, pasal yang pertama, bahwa Allah akan memakai orang-orang biasa atau orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Jadi Alkitab mengingatkan kita bahwa orang-orang yang merasa berhikmat, merasa pinter, merasa cerdas itu justru akan dipermalukan oleh Allah melalui orang-orang yang biasa saja. Jadi bukan orang terpelajar, bukan orang pinter, bukan orang yang dianggap pandai oleh dunia. Orang-orang inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabatku, mengapa kita jangan silau dengan gelar orang? Ya, meskipun Pak Bambang Nursena gelarnya pada saatnya adalah doktor ahli hukum. Ya, doktornya dia bukan teologi ya, tapi doktor ahli hukum. Kemudian Ibu Rita Wahyu juga bergelar sebagai guru ahli bahasa Ibrani, ngakunya kan begitu. Kemudian muridnya Pak Nursena juga Gracia Pelo ya. Gracia Pelo kalau mempresentasikan kan pamer buku ini, kitab ini, kitab itu, buku ini ya, pamer ilmunya. Nah, sahabat-sahabatku jangan silau dengan semua itu. Ada sebuah ilustrasi yang berdasarkan kisah nyata di Indonesia ini yang bagus dan ingin saya sampaikan adalah beberapa bulan yang lalu Indonesia sempat agak sedikit digemparkan oleh suatu fenomena. Ada seorang ibu yang bekerja di salah satu lembaga negara. Ibu ini adalah lulusan 3 universitas ternama di Indonesia. Ya. 3 universitas ternama di Indonesia. Indonesia kita tahu bukan negara ecek-ecek. Indonesia bukan negara kaleng-kaleng.
Artinya universitas yang ada di Indonesia itu universitas yang bagus-bagus. Apalagi ini 3 universitas ternama. Nah, ibu ini adalah lulusan 3 universitas ternama di Indonesia. Tapi kemudian ibu ini yang menjadi pejabat salah satu organisasi negara ini memberikan sebuah statement bahwa perempuan yang renang di kolam renang bisa hamil. Nah, sontak pernyataan atau doktrin, dogma yang diajarkan oleh ibu itu, ya, atau ajaran yang disampaikan oleh ibu itu mengalami banyak kritik, dibahas oleh banyak wartawan, oleh banyak ahli. Singkat cerita, ibu itu diberhentikan secara tidak hormat, ya, karena mengajarkan sebuah ajaran atau memberikan sebuah pernyataan statement yang tidak benar sama sekali. Nah, artinya sahabat-sahabatku, orang yang bergelar atau memiliki latar belakang pendidikan secara formal yang hebat pun tidak menjamin dia bicara kebenaran secara umum. Nah, apalagi terkait dengan kebenaran Allah, kebenaran Alkitab. Jika seorang ibu itu sudah mengatakan bahwa perempuan yang berenang bisa hamil, itu adalah hal yang bisa diteliti oleh banyak orang, dan kita semua bisa tahu bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Nah, begitupun ketika ada orang yang mengaku teolog, mengaku guru agama, tapi kemudian memberikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dalam hal ini Alkitab, ya. Alkitab juga mengingatkan kita untuk ujilah setiap roh. Dan juga ada yang mengatakan, jangan seorang pun mengaku sebagai guru, karena guru kita hanya satu, yaitu Kristus. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, Yesus adalah guru dan Tuan. Nah, jadi jika ada orang mengaku guru, apakah mungkin itu Pak Bambang Nursena, atau Ibu Rita Wahyu, atau si Bung Gracia Pelu, kemudian mengajarkan sebuah ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab, kita jangan silau dengan gelar-gelar mereka. Apapun latar belakang pendidikan formal mereka, jangan silau. Ya, karena terbukti orang berpendidikan tinggi seperti ibu tadi yang mengatakan bahwa perempuan berenang di kolam renang bisa hamil, itu berpendidikan tinggi, bergelar tinggi, memiliki jabatan posisi di salah satu korporasi negara yang tidak main-main. Tapi statementnya sama sekali tidak menjamin dia benar. Nah, begitupun dengan guru-guru yang mengaku sebagai guru agama. Nah, baik, sekarang kita masuk, ya. Masuk kepada tema. Bagaimana cara menjawabnya? Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan demikian Yesus adalah setara dengan Allah itu sendiri. Nah, begitu kan, ya, argumennya yang gencar dikabarkan oleh Pak Bambang Nursena, Rita Wahyu, Gracia Pelo, kemudian ada Romo Daniel Biantoro dan kawan-kawannya. Karena Yesus adalah firman, logosnya Allah yang menjelma jadi manusia, maka Yesus setara dengan Allah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kalau benar begitu, maka itu adalah argumen atau pernyataan yang sebenarnya sama sekali tidak cerdas. Itu hanyalah sebuah argumen yang bisa dikatakan bodoh sekali. Loh, tapi kan Bambang Nursena pendidikannya tinggi, Rita Wahyu kan sekolahnya tinggi. Kita ingat, sahabat-sahabat, sama juga dengan Ibu Siti itu, ya, yang mengatakan bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bisa hamil. Itu adalah orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia mengeluarkan sebuah statement yang bisa dibilang sangat bodoh. Nah, begitupun perlu saya tegaskan bahwa semua guru-guru pengajar Trinitas yang mengatakan bahwa Yesus adalah setara dengan Allah, ini adalah argumen yang sangat bodoh. Bodohnya di mana? Sekarang kita akan bahas satu persatu. Makna kata setara. Setara artinya adalah sama, selevel.
Jadi saya beri contoh. Jika ada seorang bernama Benny, umur 40 tahun. Kemudian ada seorang Franz Donald, umur 40 tahun. Dalam hal umur, Benny dan Franz Donald setara. Tapi Benny bisa memerintahkan Franz Donald. Franz Donald juga bisa memerintah Benny. Berarti setara. Benny dan Franz Donald setara. Tetapi jika Benny bisa memukul Franz Donald, tapi Franz Donald tidak bisa memukul Benny, maka dalam hal ini Benny dan Franz Donald tidak setara. Tuh, saya berikan contoh lain lagi. Sesuatu disebut setara itu artinya selevel ya. Misalkan kita bicara tentang pertandingan tinju atau MMA, tinju aja ya. Sama-sama berwarga negara Amerika. Sama-sama orang Amerika. Usianya sama, 25 tahun misalkan ya. Si A 25 tahun, si B 25 tahun. Si A adalah petinju kelas berat. Si B adalah petinju kelas ringan. Badannya kecil ya. Kelas berat, badannya besar kayak Mike Tyson gitu, kayak Muhammad Ali. Sama-sama orang Amerika, usianya sama-sama 25 tahun. Tapi si A kelas berat, si B kelas ringan atau kelas bulu. Setara atau tidak ini? Tidak setara, ya. Meskipun sama-sama warga negara Amerika dan umurnya sama. Tetapi jika ada pertandingan, satu orang Jepang, orang Asia, yang satu orang Amerika, usianya sama-sama 20 tahun, bertanding tinju. Yang satu kelas bantam junior, yang dari Jepang. Yang Amerika juga kelas bantam junior. Usianya sama, 20-20. Kelas bantam, kelas bantam. Satu Jepang, satu Amerika. Setara atau tidak? Setara. Ya. Kemudian saya berikan contoh lagi. Olimpiade, MotoGP. Ada Honda, Kawasaki, apalagi Ducati, Suzuki. Ya. Nah, kelas 750 cc. Hondanya 750 cc. Moge nih, motor gede. Suzuki-nya Yamaha, Kawasaki, dan Ducati juga 750 cc. Meskipun mereknya beda. Honda tidak sama dengan Yamaha, tidak sama dengan Kawasaki, Suzuki, Ducati, tidak sama. Tetapi mereka setara motor-motor ini. Karena sama-sama memiliki kapasitas mesin 750 cc. Motor bike. Jadi setara. Tetapi ada juga kasus lain. CBR 500 cc. Honda, CBR itu Honda 500 cc. Kemudian ditandingkan dengan Honda Astrea Grand 100 cc. Setara atau tidak? Ya tidak setara. Loh tapi kan sama-sama Honda. Pabrikannya kan sama, pabrikan Honda. Sama loh mereknya. Bannya juga sama-sama 2. Bahan bakarnya sama-sama pakai premium. Iya. Tetapi kapasitas silindernya yang satu 750 cc, 500 cc ya, CBR 500 cc lawan Astrea Grand 100 cc. Ya itu tidak setara namanya. Setara itu harus selevel. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sekarang kita masuk ke topik. Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa Bapa mengutus Yesus. Dalam banyak ayat Alkitab, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 dan ayat-ayat lain memberitahu kita semua bahwa Allah Bapa mengutus Yesus. Yesus diutus Bapa.
Tetapi tidak ada satupun ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus pernah mengutus Bapa. Artinya, Allah Bapa bisa mengutus Yesus, tapi Yesus tidak bisa mengutus Bapa. Maka dalam hal ini jelas Bapa dan Yesus tidak setara. Tadi di ilustrasi pertama saya sudah gambarkan. Jika seorang Beni bisa memukul saya dan saya juga bisa memukul Beni, maka dalam hal ini saya dan Beni setara. Tetapi kalau hanya Beni yang bisa memukul saya, sementara saya hanya bisa diem, tidak bisa ngapa-ngapain, maka artinya tidak setara. Nah, begitupun ketika Alkitab berkata bahwa Bapa mengutus Yesus. Tapi tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus pernah atau Yesus bisa mengutus Bapa. Artinya dalam hal ini Bapa dan Yesus jelas tidak setara. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 28 Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Loh, tapi kan Yesus katanya adalah firman-Nya Allah yang menjelma jadi manusia. Berarti ya Allah juga dong, setara dong dengan Allah. Nah, kita masuk ke intinya ya. Argumen yang berkata bahwa karena Yesus adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia, dengan demikian Yesus setara dengan Allah. Ini adalah argumen orang yang sangat bodoh dan tidak paham kitab suci. Mengapa? Jika benar, ya ini kita ngomong jika, seandainya benar seperti ajarannya Bambang Nursena dan CS-nya itu, bahwa Yesus adalah logos, firman-Nya Allah, memra atau hikmat pikirannya Allah yang mak geluduk jadi manusia. Jika benar, itu pun tidak membuktikan bahwa Yesus setara dengan Allah. Mengapa? Ya kan? Allah bisa mengeluarkan firman-Nya menjadi Yesus. Betul? Tetapi Yesus tidak bisa mengeluarkan Allah dari dirinya. Atau dengan kata lain, Allah bisa berfirman. Tapi Yesus tidak bisa membuat Allah beralah. Gak bisa. Kalau Allah bisa membuat Yesus dan Yesus bisa membuat Allah, itu namanya setara. Ya. Kalau hanya Allah yang bisa membuat Yesus, sementara Yesus tidak bisa membuat Allah, maka jelas tidak setara. Allah bisa berfirman atau mengeluarkan firman. Allah mengeluarkan firman. Tapi Yesus tidak bisa mengeluarkan Allah. Tidak bisa. Jadi artinya Yesus tidak setara dengan Allah. Kalau Yesus lahir dari Allah, atau Yesus keluar dari Allah, kemudian dianggap bahwa Yesus setara dengan Allah, ini adalah argumen yang sangat bodoh. Yesus lahir dari Allah, Yesus keluar dari Allah. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak setara dengan Allah. Yesus keluar dari Allah, tapi Allah tidak pernah keluar dari Yesus. Atau dengan kata lain, Allah bisa mengeluarkan Yesus, tapi Yesus tidak bisa mengeluarkan Allah. Artinya, Yesus tidak setara dengan Allah. Ya, sangat jelas sahabat-sahabatku. Jadi sering orang berkata begini. Kadang-kadang di dalam beberapa pertanyaan ya, dalam dunia kehidupan ini, dalam beberapa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya ada di pertanyaan itu sendiri. Nah, ini sama dengan kasus ini. Kepada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah
Yesus setara dengan Allah? Jawabannya ada di pertanyaan itu sendiri, yaitu pada kata setara. Nah, kita harus paham dulu makna kata setara atau selevel. Saya beri contoh, ilustrasi lagi ya. Saya lahir dari ibu saya. Apakah saya setara dengan ibu saya? Oh, tentu tidak. Ibu saya umur 20 tahun melahirkan saya. Saya umur 20 tahun tidak pernah melahirkan ibu saya. Artinya saya tidak setara dengan ibu saya. Ibu saya ada lebih dulu sebelum saya. Nah, begitupun jika Yesus betul-betul dipahami, dipaksa dipahami sebagai logos atau firman-Nya Allah yang makgluduk jadi manusia, seperti ajaran Bambang Nursena dan kawan-kawannya itu. Sekalipun begitu ya, anggap saja ya begitulah. Kita ikuti pola pikir mereka. Yesus adalah firman logosnya Allah yang makgluduk jadi manusia. Maka sudah jelas Yesus tidak setara dengan Allah. Karena sebelum firman-Nya Allah makgluduk jadi manusia, Yesus tidak ada. Sebelum Allah berfirman, maka firman itu tidak ada. Saya berikan contoh yang gampang, kata-kata saya. Ini kan teman-teman sahabat-sahabat bisa mendengarkan kata-kata saya. Di channel YouTube Wartawan Injil ini ada ratusan video yang berasal dari kata-kata saya. Direkam dan disebarkan lewat YouTube. Apakah kata-kata saya, firman, ya, words, kata-kata saya, itu setara dengan saya? Ya sama sekali tidak. Saya Frans Donald bisa berkata-kata. Tapi kata-kata saya tidak bisa mengeluarkan Frans Donald. Gak bisa. Jelas saya jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kata-kata saya. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Yahwa atau Bapa, jauh lebih agung daripada firman-Nya. Allah yang Maha Kuasa bisa berfirman. Tetapi firman-firman Allah itu tidak bisa membuat menjadi Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa lagi, Allah Maha Kuasa, jadi ada banyak Allah Maha Kuasa. Nggak bisa. Jadi jelas firman Allah tidak setara dengan Allah yang Maha Kuasa. Apalagi jika Yesus dianggap sebagai firman Allah yang makgluduk jadi manusia, menjelma jadi manusia. Ya sudah jelas tidak setara. Tidak setara. Allah bisa mengeluarkan firman-Nya. Allah bisa melahirkan firman-Nya. Ingat ya, kata lahir atau diperanakkan dalam Alkitab itu bukan berarti seperti seorang wanita melahirkan bayi, bukan. Karena di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan gunung-gunung dilahirkan. Bumi dan dunia diperanakkan. Jadi ketika Allah melahirkan gunung-gunung, maksudnya adalah Allah menciptakan gunung-gunung. Bumi dan dunia diperanakkan. Allah memiliki anak, yaitu bumi dan dunia. Artinya adalah Allah menciptakan, membentuk bumi dan dunia. Nah, semua itu Allah lakukan dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Jadilah gunung. Firman itu jadi gunung. Jadilah samudra, jadilah bumi dan dunia. Nah, Allah bisa berfirman, jadilah ini, jadilah itu, begini, begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya. Tetapi firman-firmannya itu tidak bisa menjadikan Allah. Paham? Jadi firman Allah tidak setara dengan Allah.
Allah yang Maha Kuasa jauh lebih agung dari firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabatku, gampang sekali sebenarnya kita menjawabnya. Kita berikan perbandingan yang kasih ilustrasi contoh-contoh yang gampang seperti tadi ya. Jadi tidak mungkin Yesus setara dengan Bapa. Banyak sekali ayat Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan. Allah membangkitkan Yesus. Ada banyak, ada sekitar 20-30 ayat itu di kitab Perjanjian Baru. Allah membangkitkan Yesus, Yesus dibangkitkan Allah. Dan tidak pernah dikatakan Yesus membangkitkan Allah. Allah dibangkitkan oleh Yesus. Begitupun Allah mengutus Yesus. Tidak ada Yesus mengutus Allah Bapa. Jadi jelas tidak setara. Sesuatu Yesus bisa disebut sebagai setara jika Yesus bisa mengutus Allah Bapa, Allah Bapa juga bisa mengutus Yesus. Presiden bisa memerintahkan Kapolri. Kapolri disuruh ini, disuruh itu, suruh ke sana, suruh kemari. Tapi Kapolri tidak bisa memerintahkan presiden. Artinya presiden dengan Kapolri meskipun sama-sama manusia, kakinya sama-sama dua, matanya dua, tapi tidak setara. Kalau si A bisa menyuruh si B juga bisa menyuruh si A. Itu baru namanya setara. Nah, dalam hal ini Yesus meskipun oleh Bambang Nursena dan kawan-kawannya diklaim sebagai logosnya Allah, firmannya Allah yang menjelma jadi manusia. Tetapi tetap saja Yesus tidak setara dengan Allah. Sebab firman Allah itu sendiri tidak setara dengan Allah itu sendiri. Words, logos, memra, dabar atau firmannya Allah tidak setara dengan Allah. Allah lah sumber firman itu. Allah lah yang berfirman. Allah lah sumber yang mengadakan firman itu. Sedangkan firman tidak pernah beralah. Firman tidak pernah bisa menjadikan Allah. Artinya firman dan Allah tidak setara. Baik sahabat-sahabat, seperti itu ya. Jadi cara menangkal atau menjawab, mengatasi ajaran guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian Yesus setara dengan Allah. Itu ajaran sesat, bukan ajaran Alkitab. Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa Yesus tidak setara. Nah, tapi memang ada satu ayat Alkitab, saya tambahkan ya. Di Filipi 2 ayat 6, yang seolah-olah memberitahu kita bahwa Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. Nah, perlu saya tekankan di video yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa Filipi 2 ayat 6 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu sesat, menyesatkan. Ya, karena terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan seolah-olah Yesus setara. Padahal dalam versi bahasa Inggris maupun versi teks aslinya bahasa Yunani, bahasa Yunaninya harpakmos, kunci ya katanya, ada di situ kata harpakmos yang artinya adalah tidak merampas. Jadi Filipi 2 ayat 6 harusnya dipahami sebagai, kalau dalam bahasa Inggris, thought it not robbery to be equal with God. Jadi Yesus thought it not robbery to be equal with God. Yesus thought it not. Yesus tidak pernah berpikir to robbery, untuk merampas, untuk tidak pernah memikirkan perampasan. To be equal with God, untuk menjadi setara dengan God. Nggak pernah. Ya, itu terjemahan yang benar. Tapi dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia ada yang menuliskan yang dalam rupa manusia tidak memikir, dalam rupa Allah tidak memikirkan perampasan untuk menjadi
bukan tidak memikirkan, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Jadi ada kata mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, seolah-olah Yesus setara dengan Allah. Ya. Itu terjemahan yang sesat dan sangat keliru. Karena jelas di dalam Alkitab, seluruh Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak selevel. Tapi Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Dan di Yohanes 5, Yesus juga mengatakan, Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, jika tidak melihat Bapa yang melakukan. Nah, jadi semua orang yang mengajarkan bahwa Yesus setara dengan Allah, itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak sesuai dengan kesaksian-kesaksian Yesus. Yesus bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Tapi guru-guru itu mengatakan, oh Yesus engkau setara dengan Bapa. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi guru-guru palsu itu mengatakan, oh Yesus engkau setara dengan Bapa. Ya, jadi baik sahabat-sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada teman-teman yang mengaku-ngaku Kristen, kemudian ada dari kata-kata penyampaian saya yang kurang berkenan, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Baik, salam, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.